Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, puji dan puji dan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah hingga kita pada hari ini dapat membuat video tugas perpajakan 2 yang berjudul PPN Masukan Keluaran dan Pengkreditan. Tak lupa juga yang kita hormati Bu Restuani Anissa SEMAK sebagai dosen pengampu 1 dan Dr. Wime Eka Putra SEMSI sebagai dosen pengampu kedua. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Adi Nugroho dengan NIM C1kecil024039. Pendahuluan, PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di mana pengenaan pajak terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam mekanisme ini, terdapat dua komponen utama, yaitu PPN masukan yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP ketika memperoleh barang atau jasa kena PKP ini, serta PPN keluaran yang dipungut ketika PKP menjual atau menyerahkan barang atau jasa yang diberikan PKP tersebut. Selanjutnya masih sama, namun pajak yang telah dibayar oleh PKP, pengusaha kena pajak, pada tahap sebelum dapat dikurangi dari pajak yang dipungut pada tahap berikutnya, sehingga hanya nilai tambah value added yang benar-benar dikenakan PPN. Ini adalah subbabnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian PPN atau pajak pengeluaran PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua PPN masukan. Yang ketiga PPN keluaran, dan terakhir PPN pengkreditan. Maka pengertian itu PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. Pabean ini termasuk udara, laut, darat, dan zona eksklusif ekonomi Indonesia. PPN disebut pajak pertambahan nilai karena pajak hanya dikenakan atas nilai tambah yang tercipta pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual terakhir. PPN masukan merupakan unsur penting dalam mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai karena mencerminkan pajak yang dibayar pengusaha kena pajak atau PKP saat memperoleh barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP. Secara administrasi, PPN masukan menjadi alat kontrol pemerintah terhadap kebenaran transaksi. Kredit pajak hanya dapat dilakukan apabila PPN masukan memenuhi syarat formal dan material, seperti adanya faktur pajak yang sah, barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan usaha, serta tidak termasuk objek yang dikecualikan dari pengkreditan. Contoh ini menciptakan disiplin di dokumentasi di tingkat PKP. Dari perspektif ekonomi usaha, besaran PPN akan menggambarkan intensitas pembelian input atau biaya operasional perusahaan. Pada masa pajak tertentu, nilai PPN masukan yang tinggi dapat menurunkan PPN yang harus disetor jika dikompensasikan dengan PPN keluaran. Selanjutnya itulah PPN keluaran. PPN keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli. PPN ini merupakan utang pajak perusahaan karena harus disetorkan ke kas negara setelah dikurangi dengan PPN masukan. Analisis terhadap PPN keluaran seperti untuk memahami bagaimana perusahaan menjalankan peran sebagai pemungut pajak dalam rantai ekonomi. Dalam praktiknya, PPN keluaran menunjukkan tingkat aktivitas penjualan. Semakin tinggi PPN keluaran, semakin besar nilai penyerahan barang atau jasa yang dilakukan. Ini juga menjadi indikator perputaran ekonomi perusahaan. Namun, PPN keluaran bukan pendapatan perusahaan, melainkan dana titipan yang harus dikelola secara benar dan disetor sesuai masa pajaknya. Kesalahan dalam penerbitan faktur pajak keluaran dapat menyebabkan sanksi, selisih pelaporan, dan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maaf, sini ada kesalahan di seharusnya pengkreditan PPN. Sebelumnya PPN pengkreditan ini kayak kejadian di mana contoh soal B lanjutnya. Itu misalnya 1, pengusaha kena pajak. B adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perbuatan sepatu. Pada bulan Januari 2014, pengusaha kena pajak B tersebut membeli generator listrik yang dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik dengan nilai perolehan mencapai 100 juta rupiah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10 juta rupiah pada tahun tersebut. Karena pada tahun 2019 ke bawah pajak PPN-nya adalah sebesar 10%.
3. Pajak masukan atas perolehan generator listrik sebesar 10 juta secara keseluruhan dikreditkan pada masa pajak Januari 2014. Masa manfaat generator listrik ini tersebut sebenarnya ada 5 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali pajak masukan ini masa manfaat generator tersebut ditetapkan 4 tahun sehingga sebesar 2.500.000 per tahunnya. Maka perusahaan ini akan membayar sebesar 2.500.000 per tahunnya. Kesimpulannya, sementara itu PPN keluaran adalah pajak yang harus dipungut oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen. PPN keluaran menggambarkan kewajiban PKP untuk memungut dan melaporkan pajak yang timbul dari aktivitas penjualan. Perbedaan antara PPN masukan dan PPN keluaran menunjukkan posisi perusahaan apakah memiliki kewajiban menyetor pajak atau justru mengalami kelebihan bayar. Oleh karena itu, pengeluaran PPN keluaran harus dilakukan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan hitung atau pelaporan. Karena jika melakukan kesalahan, pelaporan balik untuk mengalami kelebihan bayar itu akan sangat susah.